Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Air Aquatic. Saya dari Air Bali Fish Farm akan berbagi pengalaman serta pengetahuan seputar African Cichlid dan juga berbagi informasi seputar akuarium ikan hias. Untuk episode kali ini, kita akan membahas hati-hati menambah ikan African Cichlid baru di akuarium. Di episode ini, kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasukkan ikan baru, karena African Cichlid bisa sangat agresif dan teritorial pada ikan yang baru datang. Jadi, stay tune ya. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana caranya memelihara ikan African Cichlid. Bagi yang belum menonton, bisa cek link di deskripsi. Setelah kalian memiliki akuarium dengan ikan African Cichlid di dalamnya, hari demi hari ikan kalian tumbuh dengan sehat. Dan kalian semakin hari semakin menyukai ikan cantik ini. Dan suatu saat kalian berpikir untuk menambah koleksi African Cichlid ke dalam akuarium kalian. Sebelum kalian menambahkan ikan baru, sebaiknya kalian menyaksikan episode ini sampai selesai agar kalian paham mengapa perlu tips khusus dalam memasukkan ikan baru ke dalam komunitas ikan cichlid yang terlebih dahulu mendiami akuarium kalian. Karena seperti yang sudah dibahas pada episode sebelumnya, karakter ikan ini beberapa ada yang semi agresif, dan sampai hiperagresif. Karakter bawaan tersebut dapat membahayakan bagi pendatang baru untuk memasuki teritorial yang sudah dihuni lebih dulu oleh para penghuni lama. Seringkali agresivitas ikan African Cichlid ini dipicu oleh dominasi dan tingkatan hierarki di area ikan itu berada, sehingga beberapa ikan dominan akan menjadi sangat teritorial di suatu area pada akuarium kalian. Akibat yang mungkin terjadi dalam situasi hiperagresif adalah pembulian sekelompok ikan atau pembulian ikan dominan kepada ikan baru. Ikan baru akan mengalami stres sampai tahap kematian. Jadi, berikut adalah beberapa tips dalam memasukkan ikan baru ke dalam akuarium ikan African Cichlid kalian. Yang pertama, lakukan pergantian air skala besar. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan tujuan mengalihkan fokus ikan-ikan di dalam akuarium dan menciptakan kondisi yang di luar kebiasaan. Pergantian air menciptakan kondisi di luar kebiasaan yang sama pada ikan lama dengan ikan baru yang akan kalian masukkan. Sehingga ikan lama tidak ada waktu untuk melakukan agresi kepada ikan baru. Yang kedua, lakukan perubahan dekorasi di dalam akuarium. Rubah semua susunan bebatuan, ornamen, serta rapihkan ulang substrat di akuarium kalian. Tujuan perubahan ini adalah agar semua ikan merasakan bahwa mereka berada di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang sebelumnya. Sama halnya dengan yang dialami oleh ikan yang baru kalian beli. Lagi-lagi, kita melakukan pengkondisian kepada mereka untuk beradaptasi kembali di akuarium kalian, sehingga baik ikan lama dan baru tidak memiliki waktu untuk melakukan agresi satu sama lain. Ketiga, masukkan ikan baru kalian sebanyak 3 ekor atau lebih. Hal ini bertujuan agar hierarki dalam akuarium benar-benar teracak dan semua agresivitas tidak akan terpusat pada satu ikan baru saja. Tetapi ada beberapa kondisi di mana kalian terpaksa hanya memasukkan 1 ekor ikan ke dalam akuarium kalian. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? Hal itu memang tidak disarankan untuk dilakukan. Tetapi apabila terpaksa, kalian bisa mengeluarkan semua ikan lama kalian sewaktu kalian melakukan pergantian air dan perubahan dekorasi. Kalian bisa taruh ikan kalian di penampungan sementara. Setelah beberapa lama, kalian bisa masukkan kembali semua ikan secara bersamaan, baik ikan lama dan yang baru. Tujuannya sama, menciptakan kondisi semua ikan merasakan berada di lingkungan yang baru di akuarium kalian, sehingga ikan-ikan tersebut akan secara alami membaur dan membentuk hierarki dengan sendirinya. Yang keempat, gelapkan akuarium beberapa waktu.
Membiarkan akuarium gelap setelah pengisian air dan memasukkan ikan bertujuan agar ikan tidak bisa melihat dengan jelas corak dominan tiap-tiap ikan di dalam akuarium, termasuk pada ikan baru, agar tidak melihat dengan jelas corak dominan pada para penghuni lama, sehingga agresivitas masif tidak akan langsung terjadi seketika itu juga, tetapi akan terjadi secara perlahan. Yang kelima, berikan sedikit makanan bila terjadi agresi besar-besaran. Agresi ini bisa saja terjadi dikarenakan terlalu banyaknya ikan dominan di akuarium kalian, seperti memelihara African Cichlid jantan yang rasionya lebih banyak dari ikan cichlid betina. Memberikan makanan akan mengalihkan fokus dominasi ke arah kompetisi mendapatkan makanan. Dengan pemberian makanan, diharapkan agresivitas dapat ditekan dan berjalan secara perlahan, sampai hierarki terbentuk secara alami dan ikan-ikan di akuarium kalian kembali hidup dengan harmonis. Lakukan tahap-tahap yang sudah dijelaskan tadi dengan hati-hati ya, agar meminimalisir terjadinya stres pada ikan lama dan ikan baru kalian. Bila kalian ingin video khusus yang membahas bagaimana menangani agresivitas ikan African Cichlid, bisa request di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, saya harap episode kali ini dapat memberikan informasi dan dapat membantu kalian. Bila kalian memiliki cara lain dalam memasukkan ikan baru, kalian boleh berbagi di kolom komentar. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis African Cichlid. Pada episode tersebut, kita akan membahas segala jenis ikan African Cichlid, sehingga kalian tidak akan bingung lagi untuk membedakan jenis-jenis ikan ini. Ditunggu ya videonya. Bagi kalian yang tertarik pada African Cichlid dan ingin melihat koleksi kami, kalian bisa cek link Instagram di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.